Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum dan HAM di Indonesia. Nah, sebelum mengulas lebih lanjut mengenai hukum dan HAM di Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok 2 ini terdiri dari 4 orang, yakni Akila Fadilahaya, Ahmad Nawawi Haryo, Habibatul Muazzizah, dan Revin Laili Nurwidiani. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu hukum dan HAM. Dalam hukum dan HAM ini terdapat 5 pembahasan penting yang akan kita ulas. Yang pertama yakni makna Indonesia sebagai negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum, latar belakang, pengertian HAM, sejarah penegakan HAM di Indonesia, lembaga penegak HAM di Indonesia, dan peluang serta tantangan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Yang pertama, makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan presiden, peraturan menteri, instruksi presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi. Yang ketiga, pemerintah terikat hukum. Yang keempat, pemerintah bisa menjamin penegakan hukum. Dan yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Kemudian masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni latar belakang adanya HAM di Indonesia, serta pengertian HAM menurut beberapa tokoh. Latar belakang masuknya HAM di Indonesia. Dalam mewujudkan HAM di Indonesia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama serta memiliki proses yang sangat panjang. Salah satu peristiwa yang membuat Indonesia ingin mewujudkan HAM adalah pada saat peristiwa tahun 1965, di mana terjadi penculikan, pembunuhan, bahkan pembantaian 7 jenderal angkatan darat. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia juga mengalami penjajahan dengan kurun waktu yang sangat lama, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda dan Jepang. Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan sangatlah merasakan penderitaan yang amat berat. Penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa itu seperti kerja rodi dan romusa. Dari beberapa peristiwa tersebut, maka HAM merupakan salah satu cita-cita yang sangat diimpikan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kebebasan hidup, merasakan kemerdekaan, dan mendapatkan keadilan. Selanjutnya, pengertian HAM menurut beberapa tokoh. Yang pertama yakni menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Yang kedua, menurut Kuncoro, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, menurut Austin Rene, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan suatu individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Masuk ke dalam materi yang ketiga, yakni sejarah penegakan HAM di Indonesia. Dalam hal ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yakni periode 1908 sampai 1945. Nah, dalam periode ini termasuk ke dalam periode sebelum kemerdekaan. Salah satu organisasi yang muncul dalam periode ini yakni organisasi Budi Utomo. Tujuan dari adanya organisasi tersebut yaitu untuk menyuarakan kesadaran masyarakat untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat yang ditujukan kepada pemerintah kolonial melalui surat kabar ataupun melalui tulisan. Selanjutnya periode 1945 sampai 1950.
Pada periode ini, Indonesia sudah dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan, serta dapat mengemukakan pendapat mengenai penegakan HAM. Selanjutnya, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini merupakan masa periode emas dalam penegakan HAM di Indonesia, di mana terdapat banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa HAM berjalan dengan maksimal dan kondusif dalam periode ini. Selanjutnya, periode 1959 sampai 1966. Berawal dari dekret Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengenai konsep pemerintahan demokrasi terpimpin di bawah kontrol Presiden, dengan kata lain pada periode ini HAM tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya periode 1966 sampai 1998. Pada periode ini HAM dikatakan dalam keadaan genting, karena setelah peristiwa G30 SPKI, HAM tidak dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, periode 1998 sampai dengan sekarang. Berawal dari pergantian rezim pemerintah dari Orde Lama menjadi Orde Baru, menjadikan HAM memiliki posisi yang seharusnya dalam suatu pemerintahan. Pada periode ini, pemerintahan mengkaji ulang perundang-undangan mengenai HAM, dan hasil dari pengkajian tersebut terbukti dengan banyaknya aturan dan norma yang diberlakukan kembali dalam negara, terutama dalam penegakan hak asasi manusia. Masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yakni lembaga penegak HAM. Berikut adalah lembaga-lembaga perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama, yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga HAM di Indonesia. Komisi Nasional HAM. Komnas HAM merupakan badan yang bertugas untuk melindungi dan memajukan HAM. Komnas HAM juga berwenang menerima laporan pengaduan individual atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara pihak. Selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Lembaga ini ditegakkan sebagai bentuk respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran, dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Latar belakang dibentuknya komisi ini adalah untuk merespon atas terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. Selanjutnya, Lembaga Ombudsman. Lembaga Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintahan, termasuk pula yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Selanjutnya, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengusulkan penegakan hakim agung kepada DPR. KY melakukan penelitian terhadap informasi dan pendapat yang telah disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga ini bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Selanjutnya, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, merupakan badan yang berfungsi menampung aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat, khususnya bidang penyiaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan komisi ini dibentuk untuk melarang praktek serta monopoli dan persaingan yang tidak sehat serta mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi dengan mendorong pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa. Komisi Kepolisian Nasional. Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005. Berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat polisi.
Masuk ke dalam materi yang kelima, yakni hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, sudah tentu memiliki hambatan yang besar. Hambatan utamanya adalah masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya tingkat kesadaran hak asasi manusia, serta kurangnya instrumen hukum dan peraturan. Secara umum, hambatan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yakni ideologis, ekonomis, dan teknis. Tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Pertama, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum. Yang kedua, masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kembali kekerasan sistematis dan diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok minoritas orang. Yang ketiga, budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di antara mereka. Yang keempat, tidak adanya komitmen pemerintah yang kuat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan HAM secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan perundang-undangan. Yang kelima, masih lemahnya kekuatan masyarakat yang mampu menekan pemerintah secara demokratis sehingga mau lebih peduli dan serius dalam melaksanakan agenda penegakan HAM. HAM ditegakkan agar hidup kita menjadi nyaman. Jangan semena-mena, HAM di sekitar kita. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami segenap kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.